Halo sobat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Coach Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini saya ingin mewawancara salah satu anak muda yang sukses di komunitas Yes. Nah kita akan belajar atau mungkin mau sharing tentang yang namanya sukses instan. Betul. Karena banyak orang ini yang sekarang lagi marah-marahnya, mereka ini lagi tergila-gila sama yang namanya kaya dengan cepat. Kaya dengan cepat, betul. Nggak usah kerja keras, nggak usah ngapa-ngapain, yang penting bisa ongkang-ongkang kaki langsung dapat uang dari langit. Betul. Nah itu banyak yang pikir seperti itu. Makanya kita akan belajar kalau Pak Adrian ini, ya nanti saya akan sharingkan beliau ini seperti apa, perjuangannya yang sangat luar biasa yang bisa menginspirasi kita pada hari ini. Oke, setelah yang satu ini. Oke guys, jadi hari ini saya kedatangan tamu jauh-jauh dari Makassar, ya. Beliau terbang dari Makassar ke Semarang hari ini bisa ngobrol dengan kita, dan beliau mau menceritakan perjalanan hidupnya dan beliau bisa sukses di komunitas Yes, bagaimana caranya, dan memang perjuangannya ini patut ditiru. Dan banyak anak muda ini sekarang yang zaman sekarang itu nggak mau susahnya gitu loh. Iya. Ya. Cuma Nah, main aja. Bro Adrian ini usia berapa? Boleh di-sharingkan Bro? Iya. Usianya berapa? Lalu waktu gabung di komunitas Yes usia berapa? Dan sekarang di komunitas Yes ini udah mencapai peringkat apa? Posisi apa? Dan prestasinya seperti apa? Boleh di-sharingkan? Oke ya, ya saya sangat bersyukur sekali bisa diundang di YouTube komunitas Indo Bisa ya, Pak Hendri Pino Buntoro. Ya, sesuatu kehormatan yang sangat luar biasa. Ya, perkenalkan nama saya Adrian, teman-teman, Bapak Ibu semua. Apa namanya? Sekarang saya usia 23 tahun, ya menuju ke 24 ya, saya kelahiran 98. Ya, oke. Nah, dan juga saya waktu itu gabung komunitas Yes pada usia 19 tahun. 19 tahun. Berarti di Iya. komunitas Yes sudah 4 tahun ya? Sudah 4 tahun, dari 2018. Oke. Nah, saat itu saya masih semester 2. Ya. Semester 2. Nah, sekarang saya udah lulus. Oke. Ya. Nah, lalu untuk pencapaian di komunitas Yes, puji syukur sudah mencapai peringkat tertinggi. Posisi tertinggi ya? Iya, posisi komunitas Yes, tertinggi ya? di komunitas Yes. Dan juga bukan cuma itu, tentunya kita bukan hanya sukses sendiri, tapi kita juga bisa bantu tim-tim kita punya penghasilan juga. Ada yang di luar negeri, ada juga mahasiswa atau bahkan tidak punya gelar sama sekali SMA, Ya. tapi bisa punya income lebih dari 10 juta per bulan. Wow. Anak Itu SMA? Anak SMA, ya. Ada timnya Pak Adrian yang anak SMA penghasilannya puluhan juta tuh Maksudnya ada? lulusan SMA. Lulusan SMA Nggak ya? kuliah. Nggak kuliah. Masih usia 20 tahun, 21 tahun. Oke. Nah, saya mau tanya nih, Pak Adrian punya tim yang begitu besar, Iya. dan saya lihat beberapa tadi yang disebutkan ada yang dari luar negeri ya. Betul, ada yang luar negeri. Jadi TKI, TKW gitu atau gimana? Betul, TKW yang mungkin usianya lebih senior daripada saya. Jadi seorang TKI, beliau tenaga kerja Indonesia yang Iya, keluar negeri bekerja, Betul. akhirnya bisa pulang gara-gara gabung komunitas Yes. betul sekali Pak. Oke. Nah, ini pertanyaannya gini, kan banyak teman-teman di sini yang pengen gabung komunitas Yes. Iya. Nah, tapi mereka tuh pinginnya, Pak, saya di komunitas Yes itu bisa suksesnya cepet nggak, Pak? Saya tuh nggak usah pengen lama-lama, saya tuh Betul. setahun aja kalau bisa jadi miliarder. Betul, Banyak orang kan sekarang anak muda konsepnya berpikir seperti itu. benar. Kerjanya nggak ada, mohon maaf ya teman-teman ya, nggak semua orang ya, tapi saya Iya, ngomong kebanyakan. karena ini sosial media tuh merusak. Betul. Ya kan, apalagi yang kemarin baru kena masalah itu murah banget gitu kan. Iya, Nah, betul. Benar sekali. jadi kan kita pinginnya sekarang ini instan, cepet, gak usah kerja keras, dapat uangnya lebih enak, lebih gampang, nggak usah ngapa-ngapain dapat uang. Nah, makanya sekarang saya mau tanya Pak Adrian, waktu dulu merintis, Iya. sekarang udah posisi tertinggi, pasti punya income ratusan juta rupiah. Tapi pertanyaan saya satu, waktu dulu merintis itu perjuangannya seperti apa? Iya. Oke. Berapa tahun waktu dari merintis sampai sekarang? Udah 4 tahun ya tadi ya? 4 tahun, iya. Perjuangannya 4 tahun ya? Betul. Nah, itu perjuangannya kayak apa? Boleh ceritain ke teman-teman semua di sini. Oke, ya. Jadi waktu 2018 waktu itu saya masih seorang mahasiswa semester 2. Ya. Dan waktu itu jujur tabungan saya itu nggak lebih dari 5 juta. Oke. Ya, itu pun gara-gara kayak uang ampau gitu loh, uang THR gitu. Uang angpau lah ya. Iya, kalau acara Imlek kan pasti dikasih. Betul. Nah, itu pun saya biasa jajanin pakai main game. Ya, Oh. beli apa diamond. Suka main game berarti dulu? Suka dulu. Oke. Ya kan? Sampai laptopnya pun laptop gaming waktu itu. Oke. Ya kan? Nah, singkat cerita saya gabung. Nah, waktu itu saya gabung, ya itu modalnya nggak sampai 5 juta waktu itu Pak Vino. Iya. Dan banyak orang kan mikir kalau kita mau sukses instan harus banyak modal juga kan. Nah, ternyata tidak seperti itu. Ya kan? Nah, lalu
saya ingat banget ya, 6 bulan pertama itu income saya kurang dari 1 juta. 6 bulan pertama di komunitas Yes? Iya, kurang dari 1 juta. Oke. Yang dimana kalau kita di Jakarta, tinggalnya waktu itu saya kuliah di Jakarta, untuk uang 1 juta itu nggak bisa pasti hidup lah ya, makan gitu. Untuk 1 bulan? Pasti nggak bisa. Iya. Nah jadi itu luar biasanya di komunitasnya, awalnya saya ditempa seperti itu, ya kan? Ya. Nah lalu singkat cerita akhirnya setelah sekitar 7 bulan, 8 bulan mulailah di situ ada income sekitar 2 juta, Ya. 3 juta. Ya. Nah dari situlah saya akhirnya, oh ya anehnya ya, bulan pertama saya mendapatkan income yang agak tinggi, yang 2 juta, 3 juta, itu saya kaget juga. Iya. Karena saya nggak pernah pegang uang sebesar itu dengan tangan saya, maksudnya Ya. bukan dari orang tua. Betul. Nah jadi waktu itu saya kalap Pak Wino. Ah. Oh saya beli ini, beli itu. Nah, ini karena mentalnya belum siap. Betul, mentalnya belum siap. Nah, Tapi untungnya itu cuma bulan pertama. Ya. Nah bulan kedua saya introspeksi diri. Oke. Saya bilang, wah ini kalau kayak gini nggak bisa nabung nih. Betul. Ya kan, akhirnya bulan kedua sampai seterusnya sampai sekarang pun Ya. saya sudah menyisihkan uang saya untuk nabung dan investasi. Oke. Gitu. Nah, kisah perjuangannya dari bulan pertama sampai bulan ke-6 kan penghasilannya sedikit banget ya, Betul, betul. masih belum seberapa. Lalu Iya. bulan berikutnya mulai naik. Sampai sekarang punya income yang sangat bagus kan. Iya. Nah, perjuangannya seperti apa? Apakah iya. kan ya pasti nggak mudah lah. Kita tahu kalau Iya. yang namanya mau sukses, mau berjuang itu pasti nggak mudah. Tapi nggak semudah apa? Maksudnya perjuangannya seberat apa menurut Pak Adrian? Menurut saya gini, waktu saya di awal ke Jakarta itu saya nggak punya teman sama sekali. Ya. Ya kan, teman saya ada 1-2 tapi itu pun tidak sedekat teman-teman sahabat lah ya. Jadi saya ngapa-ngapain sendirian sebenarnya. Nah pada saat masuk kuliah saya itu berharap saya punya banyak teman. Oke. Nah tapi pada saat itu saya mulai bisnis saya, akhirnya banyak teman-teman saya menjauhi saya. Oh gitu. Kenapa? Karena contohnya nih, habis pulang kelas nih, selesai kelas, ada gap misalkan 2 jam tuh istirahat. Mereka pergi nongkrong ke mall, tapi saya di perpus kerja tugas, Ya. atau kalau enggak saya telepon orang, saya prospek orang, saya tawarin produk saya. Oh. Nah, jadi makanya mereka bilang itu saya nggak asik gitu. Nah, dan untuk siswa perantau masih semester 2 waktu itu, saya merasa kayak wah berat ya, karena misalnya kan ya namanya perantau kan pasti butuh teman, butuh kayak yang dukung gitu kan. Tapi mereka enggak kemarin. Ya kan, ada beberapa teman saya yang kayak gitu enggak. Oke. Nah, jadi kebanyakan saya menyendiri semenjak saya mulai bisnis saya. Jadi dijauhi teman lah ya. Banyak dijauhi teman saya. Lalu- Itu paling berat menurut saya yang pertama kali. Gitu ya. Betul. Oke. Lalu apa lagi Pak Adrian? Selain dijauhi teman, setelah itu mungkin perjuangannya harus iya. harus jualan produk kan? Betul. Nah, kalau kita ngomong-ngomong di komunitas kan memang kita murni dagang. Benar. Harus jualan produk. Jualan produk. Nah, banyak orang itu kan berpikir, Pak, saya nggak bisa pintar jualan. Iya. Ya kan? Apakah Pak Adrian juga awalnya nggak pintar jualan juga atau gimana? Oke. Saya punya pengalaman dagang itu cuma waktu SD sebenarnya. Itu pun SD gara-gara saya jualan alat tulis. Itu pun saya dilarang, dimarahin sama kepala sekolah waktu itu. Jadi saya nggak pernah lanjut lagi jualan. Jadi udah ya mungkin sekitar 10 tahun saya nggak jualan sama sekali. Akhirnya saya disuruh jualan. Dan jualannya kan produk-produknya yang unik, lebih unik dibanding pasaran. Nah, tapi yang waktu itu saya punya mindset adalah saya mau pelajari dulu produknya. Karena banyak orang di awal itu mereka menjudge langsung produk ini nggak laku, padahal mereka tidak mendalami. Betul. Nah, setelah saya dalami, akhirnya saya lebih percaya. Nah, akhirnya saya lebih pede dalam menawarkan. Tapi itu pun tidak cukup, Ya. karena masih banyak orang yang menolak. Nah, kan bahkan ada teman-teman saya ngetawain saya juga. Terus ada juga yang bilang, wah kok laki-laki jual pembalut. Waktu saya jual pembalut ya teman-teman, ya seperti itu. Nah, jadi tantangannya luar biasa karena saya bukan latar belakang yang suka jualan, yang kayak saya itu orangnya ini sungkan sama orang. Oke. Jadi kalau nawarin orang kan pasti kayak nanti gimana? Kalau ditolak gimana? Iya, nanti ditolak gimana? Atau Kalau mungkin diejek gimana? betul. Itu Oke. saya sering dengar kata orang dulu ini. Dan itu ya harus dilawan waktu itu. Oke. Harus dilawan. Jadi nggak mudah lah ya. Tetap ada perjuangan ya. Tahu udah berjuang. Nah, itu loh teman-teman. Jadi buat teman-teman semua di sini yang merasa, wah, saya bisa sukses tanpa ada perjuangan, tanpa berkorban sesuatu apapun. Nah, kita harus coba berpikir ulang. Seperti Iya. Pak Adrian pada hari ini, beliau menceritakan bahwa ya tidak semudah itu di awalnya. Nah, Iya. lalu apalagi mungkin perjuangannya Pak Adrian? Oke. Nah, Saya dengar-dengar kan kemarin ada keliling ketok pintu rumah orang, ya, Iya. door to door ya. Waktu itu waktu di Jakarta itu saya ingat banget, saya jualan di CFD-nya.
Sempet Car Free Day. betul, di Bundaran HI itu. Nah, jadi setiap kalau nggak salah saya dari Tangerang itu jam 6 itu udah jalan naik kereta. Waktu itu saya mesti naik kereta KRL setengah jam ke Jakarta. Ya. Lalu saya nawarin orang, saya minta kontaknya. Oke. Nah, kebanyakan ditolak sih. Iya, pastilah. Kebanyakan ditolak sih. Oke. Nah, lalu sempat juga kayak di lapangan-lapangan olahraga. Ya. Sempat di Tangerang waktu itu. Nah, itu saya bahkan ini saya bawa pembalut, saya demo di depan cewek tersebut. Iya, dan itu kan istilahnya wah, dilihatin banyak orang gitu loh. Ya. Ini orang ngapain buka-buka pembalut gitu kan. Pasti kan orang bilang, "Wah, ini aib gitu, tabu gitu kan buat cewek kan." Ya, Nah, betul. itu ya saya saya berusaha untuk tidak tidak mendengar kata-kata orang lah itu. Jadi nggak malu Pak Adrian waktu itu? Sebenarnya malu, cuma dilawan. Ada malunya ya? Malu banget sebenarnya, tapi Iya. dilawan. Wah, ini loh. Ini loh yang banyak anak muda ini yang kita harus belajar ya. Iya. Untuk bagaimana melawan rasa malu. Iya. Bukan melawan sih ya, mengatasi rasa malu. Rasa malu, betul. Supaya kita ini lebih pede, lebih berani untuk bicara, lebih berani untuk menawarkan produk yang kita jual. Nah, oke. Itu baru sebagian ya. Saya dengar-dengar ada yang pernah diusir dari perumahan, ketuk rumah pintu rumah orang, Iya. ya kan? Belum masuk dari Masuk udah disuruh keluar ya. Oke. Juga yang gitu. Nah, sekarang dirangkum aja Pak Adrian. Dari Iya. setiap perjalanannya Pak Adrian itu kan ada penolakan, ada kesulitan dan lain-lain. Menurut Pak Adrian, Iya. apakah namanya sukses itu kita tuh harus seperti itu? Nah, zaman sekarang kan ada bicara ngomong harus kerja tuh smart, Iya. ya kan? Benar. Jangan work hard tapi work smart. Iya. Nah, tapi apakah dengan work smart aja itu cukup ataukah perlu juga yang namanya perjuangan tadi seperti Pak Adrian, harus gini, harus ada penolakan, harus Iya. malu, berani melawan rasa malu dan Iya. lain-lain. Nah, itu seperti apa? Oke. Nah, kebetulan Pak Vino nih, saya dari keluarga yang sederhana juga. Nah. Istilahnya dulu bahkan orang tua saya itu nggak punya rumah sampai saya umur 8 tahun pada saat itu. Nah, jadi saya udah ngerti sebenarnya rasanya hidup susah, ya kan? Nah, sehingga waktu itu saya mulai bisnis saya, ya kan? Saya nggak saya nggak menganggap kerja keras itu adalah sesuatu yang susah. Wah. Karena saya sudah biasa. saya sudah lihat orang tua saya emang, oh memang hidupnya seperti ini, harus kerja seperti ini, Betul. kerja keras gitu loh. Jadi kita jangan ngeluh, apalagi masih merintis ya, Ya. banyak mau, ya kan banyak alasan. Nah itu orang tua saya mengajarkan seperti itu. Oke. Apalagi kita masih merintis. Jadi menurut saya kerja cerdas pasti Pak Vino, Ya. tapi diawali dengan kerja keras. Ya. Karena kalau kita nggak kerja keras, kita nggak bisa kerja cerdas menurut saya. Jadi dua-duanya penting ya. Dua-duanya penting. Tapi di awal-awal mungkin kita perlu kerja keras dulu gitu ya. Perlu. Karena merintis di awal. Iya. Contohnya nih kan, ada orang bilang, wah kamu jualan mending pakai sales dong, kerja pinter dong. Iya. Tapi kita nggak punya modal. Gimana Pak Vino? Betul. Kita nggak bisa gaji orang. Betul, Nah, betul. tapi di awal kita merintis dulu. Udah omset besar, menggulung, akhirnya kita bisa gaji orang misalkan. Nah. Untuk bisa bantu kita kerja lebih pinter. Nah, Nah, banyak orang langsung mau hire orang sehingga bangkrut duluan. betul. Iya, kayak gitu Pak Vino. Inspiratif banget ini, bagus banget. Nah, sekarang terakhir nih Pak Adrian. Oke. Pertanyaan terakhir. Menyikapi orang-orang yang sekarang anak muda yang tergiur sama flexingan orang, Betul. melihat orang tuh wah kayanya dengan cepat, ada yang Iya. beli jet pribadi, ada yang punya mobil sport, ya kan Lamborghini, Ferrari, itulah semuanya lah. Betul. Nah, sedangkan Pak Adrian ini merintis dari nol, Iya. perjuangan mungkin selama sekitar berapa 4 tahun ya, 4 tahun. Itu pun sekarang pun masih berjuang ya kan? Betul. Itu pun masih berjuang sampai sekarang. Masih belajar. Nah, bagaimana menanggapi hal itu supaya anak-anak muda sekarang ini, sekarang Pak Adrian kan masih usia berapa? 22 ya? 23. 23 ya. Iya. Nah, bagaimana bisa menanggapi teman-teman yang di luar sana yang mereka sudah tanda kutip terjebak mereka. Oh iya. Mereka sudah punya mindset, Mindset, ya. ya mindsetnya udah wah apa namanya Harus kayak gitu ya. kayaknya memang sukses tuh cepet lah, Gampang. mudah lah, Betul. gitu loh. Bagaimana menanggapi itu supaya teman-teman di sini semua sadar lah Iya. bahwa too good to be true. Kenyataannya tuh nggak seindah itu, Betul. ya kan? Yang di sosial media, yang di mana-mana, realnya tuh nggak kayak gitu, Iya. gitu loh. Nah, sedangkan kalau di komunitas ini memang kita diajarkan untuk real kan, Iya. bisnis yang real, kita memang menunjukkan sesuatu yang real, bahkan fakta, memang kita punya gitu. ya fakta kita kalau kita punya, fakta kalau juga mungkin kita malah lebih suka makan di warung gitu kan. Iya. Ya.
Iya. Kalau kita siskan kita sering kali makannya sederhana makan di warung, betul, iya. makan yang enak pun di restoran juga bisa, hotel yang bagus pun bisa, tapi di hotel biasa-biasa juga kita bisa. Betul. Di liburan yang biasa juga kita bisa. Betul. Nah, karena kita punya mindsetnya berbeda mungkin ya Iya. di komunitas sini. Nah, Pak Adrian gimana nanggepin itu dan mindset apa yang supaya mereka tuh sadar dan mindset yang mereka miliki itu harus yang seperti apa? Iya. Supaya sukses itu nggak cuma instan tapi bertahan jangka panjang Oke. untuk kedepannya gitu. Baik. Nah, ini penting banget sebenarnya nih pertanyaan terakhir Ya. ini. Kenapa? Karena kalau kita punya mindset yang benar, nah kita akan bisa menurut saya long last suksesnya. Jangka panjang. Jangka panjang, betul. Nah, pertama ya definisi sukses menurut teman-teman. Ah, Karena banyak orang punya definisi sukses blur atau menyimpang karena melihat orang-orang yang di sosial media. Oh, Oh. sukses ini seperti ini loh, ketika kita bisa sawer orang. Nah, kan gitu. jadi Misal- saya orang tuh gimana? Kayak misalkan di jalanan bagi-bagi duit, nah itu kan wah, udah sukses itu kan. Nah itu kan banyak orang apa ya? Mungkin dari kecil kita kena konten-konten seperti itu sehingga kita punya persepsi, oke, sukses seperti ini. Nah padahal sukses itu menurut saya dan mungkin teman-teman komunitas Ya. itu sebuah perjalanan, sebuah proses, Ya. dan itu bukan cuma dari segi finansial. Bukan cuma uang sukses. Bukan cuma uang, betul. Ah, oke. Nah makanya kenapa orang nggak mau bersusah karena mereka cuma mau mengejar uangnya. Padahal dari nol itu sampai kita bisa punya uang, kita bisa punya mobil, punya rumah nantinya, Ya. itu adalah sebuah perjalanan yang tidak bisa dinilai pakai uang, Pak Vin. Oke. Kenapa saya bilang? Karena roda itu berputar. Kadang kita bisa di atas, kadang kita bisa di bawah. Nah, Oke. papa saya mengajarkan, kita siap kaya nggak? Semua orang siap kaya. Semua orang siap punya uang. Ya. Tapi siap nggak punya uang? Turun gitu, bangkrut gitu loh. Nah, banyak orang yang sudah siap kaya tapi tidak siap bangkrut. Nah, jadi makanya banyak orang kaya yang sudah bangkrut nggak bisa naik lagi. Banyak juga yang nggak siap kaya sebenarnya Pak Adrian. Begitu ya? Iya, banyak juga Oh, yang nggak iya. siap kaya. Karena apa? Dia ketika sudah punya uang penghasilan segini, ya dia habiskan Ambil. habis semua. Betul, bisa Gitu juga. loh. Karena mentalnya dan itunya belum siap. Betul. Jadi ada orang yang nggak siap kaya, ada juga nggak siap miskin. atau bangkrut. Iya. Iya. Nah, makanya proses menuju kesuksesan itu menurut saya tidak bisa dibuat pakai uang. Iya. Karena itu pengalaman, Perjalanan. perjalanannya, iya. Ketemu dengan orang-orang yang betul-betul melihat kita itu apa adanya. Teman-teman Anda ini penting loh, ya kan? Yang suka maupun duka pasti ada. Setiap musim hidup kita gitu. Betul. Ya. Teman-temannya di setiap musim. Betul entah itu sekali. senang, entah itu susah. Iya. Ya, betul. Betul. Jadi ya menurut saya itu sebuah perjalanan. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa sekarang masih belum sukses, Ya. bersyukur, ya kan? Tapi Anda tetap lihat impian Anda, tetap Ya. lihat apa yang di depan mata Anda kerjakan dengan sebaik mungkin. Ya. Karena saya yakin kalau kita setia dalam hal-hal kecil, Ya. nah pasti kita akan dikasih nanti hal-hal yang lebih besar kan, sama yang di atas. Nah, Gitu. bagus banget ini quotes-nya. Jadi buat teman-teman semua supaya mereka menghargai hal kecil lah ya. Betul, karena banyak orang kayak mau mulai dulu tapi tunggu dulu sesuatu jadi bagus gitu Pak Vino. Misalkan saya mau buat konten, ya saya harus tunggu iPhone dulu baru bisa. Padahal sekarang udah ada Android, sudah punya kuota, sudah Ya. bisa upload video, kenapa tidak mulai dari sekarang? Kenapa nggak mulai dari hal yang sederhana dulu? Gitu? Betul. Nah, banyak orang nggak mau kerja keras karena itu, Betul. karena keadaannya masih susah. Betul. Dia pingin keadaan yang ideal, Ideal. baru bisa melangkah gitu ya. Betul. Nah, sedangkan kalau memang di komunitas di sini kita diajarkan untuk ya Apa yang ada. dulu kita Betul. pakai, kerjakan dengan baik. Sama lah kayak kita bikin YouTube channel contohnya kita kan Iya. sebelumnya kan komunitas di sini Betul. bikin Videonya. channel pakai HP, HP. sederhana sekali. Sekarang mulai Iya. upgrade bisa pakai GoPro, bisa Betul. pakai SLR dan lain-lain itu karena ya perjalanan lah. Perjalanan betul. Mungkin dulu Ya. editannya masih Kaku iya. biasa ya itu normal. Sama lah juga dulu Pak Adrian juga naik motor mana-mana. Iya, betul. Sekarang bisa punya mobil ya kan bisa keliling dunia bersama orang tuanya itu kan perjalanan. Betul. Ya, Jangan dulu keliling nggak usah ngomong keliling dunia lah. Keliling kota aja masih belum pernah kan. belum pernah Ya. sampai SMA saya. Itu pun keliling kotanya harus waktu di komunitas ya beliau merintisnya juga dari kereta yang paling murah. Ekonomi ya. 80.000. Jakarta, Jakarta Surabaya ya. 15 jam. Iya. Semuanya pokoknya adanya dulu lah. Iya. Ketika yang adanya dulu kita bisa ketika kita berada di puncak, berada di kesuksesan, kita kan lebih mensyukuri nggak sih? Betul, bersyukur. Sama kayak mentor kita yang bicara kan, Macam kalau apa? kita minum teh pahitnya dulu, Iya. kita akan merasakan setelah itu ketika kita minum teh manis itu akan merasakan luar biasa enak. Banget. Enak banget. Karena apa? Karena kita sebelumnya minum yang nggak enak. Yang nggak enak, betul. Pahit. Kalau kita hidupnya enak terus ya, Iya. gimana caranya merasakan kenikmatan itu gitu kan? Betul. Nah, oke.
Ini sharing yang sangat luar biasa, membuka pikiran teman-teman semua di sini dan terutama juga untuk anak muda. Betul, anak yang muda. yang apa ya, yang mungkin sekarang lagi galau, lagi bingung. Bagi teman-teman juga yang mungkin sudah terjebak ya, terkena hal tersebut, jangan menyerah, jangan putus asa karena setiap kehidupan kita, masalah apapun itu pasti ada solusinya. Betul, ada Ya, hikmahnya. siapa tahu dengan nonton video ini banyak teman-teman yang bisa tersadarkan dan belajar untuk menghargai hal kecil. Nggak apa-apa, kita mulai dari yang sederhana. Sederhana. Ya, Anda nggak bisa jualan awalnya, nggak apa-apa, coba belajar, ya kan? Betul. Mungkin Anda dapat penghasilannya masih kecil di awal, nggak apa-apa. Karena apa? Karena yang besar itu ya dimulai dari yang kecil gitu loh. Benar. Nah, jadi jangan kita merasa semuanya akan ideal dulu gitu loh. Kita mulai dulu aja, maka semuanya akan disempurnakan dengan lebih luar biasa lagi. Betul sekali. Nah, itu aja mungkin ya sharing dari kita pada hari ini. Pak Adrian, terima kasih Terima kasih, waktunya. Pak Nino. Iya. Semoga semakin sukses Amin. dan semakin banyak timnya yang bisa berhasil juga seperti Pak Adrian. Amin. Ya, oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini jangan lupa share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.